Lupain soal MacBook Pro, soalnya nih Apple baru aja ngerilis Mac Mini terbaru. Ukurannya bener mini, enteng, harganya juga bisa ya relatif lebih murah, tapi speknya bagus banget. Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Putu Reza di Project Review. Dan langsung aja, ini nih, the new Mac Mini. Sebut saja Mac Mini 2024. Beneran mini, dan waktu pertama kali rilis atau diperkenalkan, banyak banget yang kaget karena Mac Mini versi sebelumnya itu yang udah dianggap kecil, ternyata masih bisa dikecilin lagi sama Apple, tapi speknya dikasih lebih bagus. Isinya udah pasti, pakai prosesor M4 series terbaru dari Apple, dan pilihannya untuk Mac Mini yang baru ini ada M4 biasa atau ada juga M4 Pro. Nah, untuk yang saya review sekarang dan saya pakai ini adalah versi M4 Pro. Soalnya saya emang pingin banget buat update setup kerja. Sebelumnya saya kan pakai atau mengandalkan si MacBook Pro M1 Pro 14 inci yang dicolok ke monitor. Nah, sekarang workstation utama saya sudah resmi beralih dan digantikan sama Mac Mini 2024. Dengan spek yang kencang, perangkat ini tuh dikemas sama Apple lewat form factor yang begitu compact. Ukurannya tuh cuma segini doang ya, cuma segini, kecil banget ya. Kalau buat referensi ukuran saya coba bandingin deh sama beberapa benda lain supaya bisa lebih kebayang kayak seperti apa. Ya ini kalau sama iPhone. Terus yang ini sama Nintendo Switch, sama iPad Pro 11 inch, terus MacBook Pro 14 inch, dan satu lagi MacBook Pro 16 inch. Gimana? Compact banget nggak tuh Mac Mini yang baru? Habis itu, yang keren juga, di sini bobotnya ringan banget karena dia nggak sampai 1 kilogram. Mau kita bawa-bawa, mau dipindahin, masukin tas, itu enteng banget. Dan dengan form factor sekecil ini, saya bisa bilang Apple nggak terlalu pelit soal port. Di depan kita bisa lihat, dia punya 2 port USB-C dengan konektivitasnya USB 3. Ada lampu indikator sama jack audio. Nah, di bagian belakang dia ada Ethernet, ya, ada RJ45, ada colokan buat masukin power, terus ada full size HDMI, HDMI, serta 3 port USB-C dengan dukungan Thunderbolt 5. Ini kenceng banget sih, makanya bisa banget untuk koneksi multi monitor ya, atau mungkin buat mereka yang pingin pasang penyimpanan eksternal dengan speed yang super kenceng, udah bisa banget nih ke Mac Mini yang baru. Sayangnya nih ya, kalau buat saya, dari pengalaman saya yang agak sedikit kurang di Mac Mini adalah dia nggak punya SDXC alias SD card reader. Ya, saya yang sebelumnya pakai MacBook Pro abis syuting, pingin pindah data, biasanya kan tinggal colokin SD card ke MacBook Pro, copy, beres. Kalau sekarang, saya harus ketemu lagi dengan si dongle yang mana kalau misal saya coba colok itu speednya kurang kenceng, dan dari pengalaman saya solusinya sekarang untuk saat ini adalah dengan nyolokin langsung si kamera beserta memory cardnya masih dipasang kamera langsung ke Mac Mini-nya untuk dapetin transfer rate yang lebih bagus. Habis itu buat tombol power. Nah, ini juga banyak jadi omongan pas Mac Mini baru rilis, soalnya emang letaknya tuh agak nggak strategis ya, ada di bagian belakang atau di bagian bawah. Jadi kalau misalnya ditaruh, ya otomatis kita mesti angkat sedikit si Mac-nya untuk mencet tombolnya. Jadi emang nggak yang gampang dijangkau. Tapi untuk sebuah perangkat Mac ya sebenarnya ini buat saya masih bisa dimaklumi, karena secara natural habit pengguna Mac itu memang berbeda sekali dengan habit pengguna Windows ya. Jadi kalau pengguna Mac itu emang jarang banget nge-shutdown perangkat mereka. Contoh deh, orang pakai MacBook itu hampir nggak pernah kali ya nge-shutdown laptopnya. Kalau udah kelar pakai, tutup laptopnya, langsung posisi sleep. Begitu pengen pakai lagi, ya tinggal dibuka, udah gitu doang. Nah, hal yang sama juga saya terapin nih di Mac Mini. Jadi kalau misal saya udah kelar ya deh, tinggal pencet tombol sleep yang ada di desktop. Next time saya pengen pakai atau pencet ya tinggal pakai keyboardnya, goyangin mouse, nanti dia bakal nyala lagi tanpa perlu mencet tombol power. Lanjut lagi, sekarang kita ngomongin soal konfigurasi. Jadi Mac Mini yang terbaru ini kelihatan sangat proper untuk menjadi alat kerja utama kalian ya. Jadi untuk M4 Pro-nya di sini dia punya 12 core CPU dan 16 core GPU, RAM-nya 24GB dan storage-nya 512GB. By the way, ini adalah yang versi default-nya. Jadi kalau misalnya kalian googling Mac Mini M4 Pro, nah itu speknya bakal keluar seperti itu. Nah, kecuali kalau kalian pengen order custom ya, seperti biasa kita bisa nambah RAM, nambah storage, atau mungkin pilih M4 Pro dengan
core CPU, GPU yang lebih banyak, nah itu pastinya bisa banget. Tapi karena sekarang tidak ada yang jual di Indonesia seperti itu, jadi udah saya pakai yang versi biasa aja. Nah secara specs, apa yang dibawa sama si Mac Mini terbaru ini sebenarnya mirip banget dengan MacBook Pro M4 Pro 14 inch yang paling basic ya. Kalau saya googling ya kurang lebih seperti itu. 12 core CPU, 16 core GPU, RAM 24GB sama semua. Buat saya sebenarnya ini udah cukup banget. Nah dari segi benchmark di Geekbench, Mac Mini terbaru ini punya angka yang cukup tinggi. Kalau misalnya dibandingkan dengan MacBook Pro M1 Pro saya ya lumayan banget bedanya. Dengan performa seperti tadi, saya sebenarnya cukup yakin kalau Mac Mini yang satu ini bisa menjadi perangkat editing saya untuk beberapa tahun ke depan ya, karena secara spek sudah bagus banget. MacBook Pro M1 Pro saya aja itu cukup banget bisa dipakai sampai 3 tahun lebih, apalagi M4 Pro yang baru ini. Kalau untuk pemakaian standar tanpa load yang berat bagi ya banyak orang gitu, Mac Mini ini tentunya bakal lancar-lancar aja, satset lah pokoknya. Tapi buat saya tentu ujian utamanya kalau pakai Mac Mini ya buat edit video apalagi gitu kan. Seberapa sih peningkatannya kalau dibandingkan dengan MacBook Pro M1 Pro yang sebelumnya jadi device daily saya? Hasilnya ternyata sesuai dengan dugaan saya bahwa selisihnya tidak signifikan untuk beban kerja saya saat ini. Perbedaannya itu sebenarnya baru berasa kalau beban kerjanya saya tambahin. Misal, file mentah dari kamera itu saya rekam dengan 4K 10-bit 422. Nah yang ini memang baru berasa, meskipun memang nggak signifikan, tapi ya lebih smooth ketika saya scrubbing, nambah efek atau coloring. Export atau render juga jadi lebih cepat. Emang kalau di sini kelihatannya nggak signifikan dari jarak waktu, tapi saya juga bisa berkesimpulan bahwa kalau beban kerjanya memang segini-segini aja, bedanya nggak jauh. Tapi kalau buat orang yang punya kebutuhan load lebih berat, let's say mereka ngerekam file 8K dari kamera yang bisa 10-bit atau mungkin file juga HDR, M4 Pro ini harusnya bisa bekerja dengan lebih kencang dan lebih optimal. So, kalau misalnya emang dibutuhkan upgrade ke Mac Mini M4 Pro ini, apalagi ya dalam bentuk sekecil ini, menurut saya sangat bisa dicoba bagi mereka yang emang perlu. Tapi kalau misalnya ya load kalian nggak berat-berat amat gitu ya, sebenarnya M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro ya masih oke-oke aja gitu, nggak masalah. Kalau buat saya sendiri, misalnya beberapa waktu ke depan format perekaman video saya nggak berubah secara drastis, ya sebenarnya bisa jadi si Mac Mini akan menemani saya 3-4 tahun ke depan, bahkan mungkin lebih. Jadi semacam investasi jangka panjang ya untuk workflow yang diharapkan bisa lebih smooth. By the way, buat yang mungkin penasaran sama listriknya, Apple menulis kalau Mac Mini ini menggunakan 155 watt di level maksimumnya. Jadi asumsi saya di sini kalau settingan energi itu kita maksimalin ke high power, dia baru bakal pakai 155-nya. Sedangkan kalau kita pakai low atau mungkin kita pakai automatic lah yang sebenarnya lebih simple, ya harusnya sih dia akan menyesuaikan sesuai dengan beban kerja yang kita kasih ke Mac Mini-nya. Habis itu kita lanjut sedikit ke soal software. Kita juga bisa melihat di sini Apple Intelligence sudah tersedia, termasuk Siri dengan integrasi ChatGPT-nya. Cuma pengalaman saya dengan pakai Mac ya, MacBook itu kayak jarang banget ya. Hampir nggak pernah sebenarnya pakai Siri di situ, kecuali mungkin di iPhone ya pernah lah sesekali. Tapi kalau Siri di Mac itu ya kalau buat saya pribadi nggak terlalu kepake. Jadi untuk sementara kalau menurut saya belum terlalu berguna. Selain itu kalau kita ngomongin Mac M4 yang terbaru ya, Apple kan selama ini juga selalu mengedepankan bahwa ini device bisa buat dipakai gaming dan segala macamnya. Saya setuju ya kalau misalnya nanti game-game kayak Wuthering Waves sudah rilis di Mac ya untuk platform Mac, atau mungkin nanti tiba-tiba Honkai Star Rail atau Zelda Zone Zero bisa di Mac. Menurut saya akan menyenangkan sekali karena secara power M4 udah bisa banget. Saya udah bilang di video sebelumnya bahwa iPad Pro dengan M4 aja itu kalau buat main game bagus banget. Tapi kalau misalnya bisa dimainin di prosesor seperti M4 Pro yang juga lebih kenceng, pastinya sih bakal lebih enak lagi. Cuma untuk sekarang ya kalau kita ngomongin game di Mac ya paling kita berkutat di Apple Arcade atau dengan game-game kayak ya Resident Evil Remake, Resident Evil Village, dan juga mungkin nanti beberapa judul yang bakal dirilis Apple dalam waktu dekat. Nah, yang bagus-bagus dan menyenangkan dari Mac Mini kayak udah saya omongin tadi. Dan sekarang untuk bagian lain yang menurut saya perlu banget jadi pertimbangkan bagi mereka atau kalian yang pingin atau udah kepikiran untuk beli Mac Mini. Yang pertama, perlu diingat bahwa ini adalah PC ya. Sebagai PC dia nggak punya baterai. Jadi kalau
tiba-tiba rumah mati listrik, otomatis ya Mac-nya juga bakal mati. Beda banget sama setup saya sebelumnya yang pakai MacBook ya kan, mati listrik ya udah kayak MacBook lagi dicabut dari chargernya aja, jadi laptopnya nggak langsung mati. Maka dari itu, kalau memutuskan punya perangkat seperti Mac Mini atau PC atau elektronik lainnya, membeli UPS sangat disarankan. Jadi kalau misalnya mati listrik, masih ada baterai cadangan yang ngasih waktu tambahan kita untuk matiin perangkat secara lebih aman. Itu satu ya, poin pertama. Habis itu untuk poin berikutnya ya, sebagai sebuah desktop ya Mac Mini tentu tidak menyediakan webcam ya. Sebagian mungkin perlu invest lebih kalau emang dibutuhkan, tapi sebenarnya zaman sekarang solusinya udah banyak banget ya. Webcam third party yang murah udah banyak. Mau pakai handphone juga udah bisa ya, seperti misalnya pakai iPhone udah seamless banget kalau ingin kita alih fungsikan menjadi sebuah webcam. Jadi harusnya untuk beberapa kalangan ini nggak jadi masalah. Satu lagi, dan ini penting juga, yaitu tambahan aksesoris yang harus dipikirkan ya, harus dilengkapi. Mac Mini ini kalau kita beli kan dari kotaknya cuma ada si Mac Mini ya, ini desktopnya, sama kabel power, udah itu doang. Monitor, keyboard, mouse, kabel ya, bahkan kabel kayak Thunderbolt-nya atau HDMI-nya itu kita harus sudah menyediakan sendiri. Kalau buat mereka yang udah pernah punya PC mungkin nggak masalah ya, udah sedia keyboard, udah sedia mouse, udah punya monitor segala macam. Tapi buat yang belum, ya ini kan artinya harus nambah budget lagi, dan buat punya yang bagus atau sesuai dengan spesifikasi kerja yang dibutuhkan bisa jadi kan tidak semurah itu. Jadi sebenarnya walaupun dia terlihat lebih murah, saya tidak bisa bilang bahwa wah dia tuh jauh lebih worth it dibandingkan MacBook Pro gitu. Ya nggak bisa begitu juga, karena kan MacBook Pro Anda sudah dapat semuanya, dapat webcam, dapat keyboard, dapat layar yang bagus, dan trackpad yang bisa diandalkan, baterai ya, jadi nggak perlu pakai UPS ya, itu banyak sekali keunggulan. Jadi kalau misalnya dibilang kalau Mac Mini ini bisa menjadi MacBook Pro killer, MacBook Air killer, ya nggak bisa juga, karena memang peruntukannya sangat berbeda sekali. Tapi tetap dari seluruh produk Apple yang rilis di tahun 2024, kalau buat saya pribadi Mac Mini adalah product of the year. Karena ya satu, dia memang inovatif ya, jadi tetap powerful namun dibentuk dalam ya perangkat yang lebih kecil gitu. Apple juga ngasih alternatif, dia ada M4, ada M4 Pro. Jadi buat mereka yang hanya butuh PC kecil untuk aktivitas dan mungkin tidak untuk gaming ya, bukan laptop gaming ya, Mac Mini M4 ini sangat bisa dipertimbangkan karena ya secara harga bisa dikatakan relatif lebih murah ya dibandingkan produk Mac dari Apple yang lain ya. Tapi ya kalau dibilang dia murah banget, tentu tidak ya. Saya bisa bilang begitu karena memang ini sesuai dengan apa yang saya lagi inginkan dan lagi butuhkan untuk upgrade setup ya. Saya nggak ngerasa butuh beli MacBook Pro yang baru gitu, karena ya saya udah punya monitor, saya udah punya keyboard, udah punya mouse segala macem. Ya saya hanya butuh otaknya aja, alat utamanya, dan saya bisa menemukan itu di Mac Mini terbaru untuk menggantikan MacBook Pro M1 Pro saya yang ya sekarang akan menjadi laptop mobile lah dibandingkan sebelum-sebelumnya yang lebih banyak duduk di meja kerja saya. Tapi itu dia, seperti saya biasa bilang bahwa bagus tidaknya sebuah produk itu benar-benar balik ke preferensi, kebutuhan masing-masing. Setiap orang bisa beda, tapi kalau buat saya Mac Mini terbaru ini oke banget ya. Jadi untuk sekarang kayaknya segitu aja dulu review singkat yang mungkin gak singkat-singkat amat tentang the new Mac Mini 2024. Makasih banyak nonton sampai habis. Putra Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.